kemudian ya baik, jadi ini machine learning, kemudian apa itu pengenalan atau pengertian dari machine learning. Uh, ini ada dari seorang yang sudah berpengalaman mengenai machine learning, yaitu Arthur Samuel. Itu mengatakan bahwa machine learning adalah suatu bidang ilmu yang membuat komputer mempunyai kemampuan untuk belajar ya, tanpa adanya program-program tertentu ya yang eksplisit di sini. Jadi berdasarkan data-data yang ada ya, data-data yang tergantung nanti outputnya seperti apa atau parameter data yang akan diambil itu seperti apa. Kemudian ya berdasarkan nanti ada data-data yang beragam, suatu komputer atau mesinnya itu bisa belajar dari data-data yang barunya itu. Kemudian dia juga merupakan bagian dari artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan. Ya, ini pengembangannya seperti dilihat di gambar ini, dari mulai 1950 sampai 2000 ke atas sampai 2020 ya. Jadi baik itu machine learning, kemampuan untuk belajar tanpa adanya program ya. Biasanya kan kita memasukkan program terlebih dahulu, kemudian dihasilkan outputnya ya. Nah di sini kita yang machine learning yang menghasilkan suatu programnya ya, dari data-data tersebut. Nah jadi artificial intelligence, engineering of making intelligent machine ya, jadi suatu mesinnya bisa berpikir sendiri secara artifisial, kemudian membuat berdasarkan program-program yang dibuat oleh programmernya. Nah di sini kita mesinnya itu bisa menjadi seorang programmernya sehingga nanti menghasilkan program tersendiri. Jadi base algoritma yang dihasilkannya itu atau program yang dihasilkan dari machine learning itu berdasarkan dari data sampel-sampel, kemudian ada juga yang disebut training data ya. Jadi dari data-data yang kita kumpulkan itu kita harus atau dipilih apa yang menjadi sampel datanya, ya dataset atau sampel datanya, kemudian nanti akan menghasilkan suatu program sendiri. Nah programnya itu harus di training ya, sehingga berdasarkan data-data yang kita input sebagai training data. Nah jadi programnya atau algoritma itu ditambahkan training data agar dia belajar ya terhadap data-data yang baru, sehingga nanti mendapatkan prediksi atau desisi kesimpulan atau keputusannya yang lebih baik ya berdasarkan data-data training di sini. Jadi tidak ada programnya, tapi berdasarkan algoritma-algoritma dari machine learning yang nanti ada berbagai macam ya. Nah kemudian part dari machine learning itu ada juga yang namanya deep learning, artinya berdasarkan deep neural network ya. Jadi ya misalkan ada neuron-neuron di sini dari bagian-bagian otaknya. Jadi misalkan ini adalah input layernya yang bagian sini, kemudian sebelum menghasilkan output layernya itu ada neuron-neuronnya ya. Jadi bagaimana hubungan koneksi-koneksinya dari sini, kemudian di sini hasilnya apa, kemana, kemudian ke sini, sehingga menghasilkan output yang berbeda-beda ya. Jadi seperti ini yang berbagai macam korelasinya ini. Ini disebutnya biasanya hidden layer-nya, dan ini bisa sampai beberapa lapis ya. Makanya ini disebut deep learning.
Jadi belajarnya sampai ke berlapis-lapis atau sampai ke banyak kedalamannya. Nah, untuk sampai saat ini yang paling banyak digunakan, yang paling dominan itu deep learning ya. Walaupun nanti juga machine learning itu ada berbagai macam klasifikasinya dan juga penggunaannya ya. Jadi di sini tidak akan dibahas secara keseluruhan, tapi dibahas secara umumnya, kemudian contohnya jika dibandingkan dengan contoh-contoh yang sebelumnya ya, yaitu mengenai prediksi stacking for energy. Nah, kemudian ini adalah timeline-nya, yaitu bukan hanya machine learning saja, tapi timeline dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence sampai ke deep learning tadi. Kemudian ya korelasi dari machine learning ini sebenarnya banyak juga ya. Ada yang menyebutnya data science, kemudian pengolahan datanya, dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin mulai dikenal pengertian machine learning atau artificial intelligence itu dari tahun 1940-an ya, atau itu berdasarkan ada sebuah paper penelitian dari Alan Turing ini. Kemudian dia juga melakukan tes ya yang disebut Turing Learning Machine seperti ini. Jadi kalau untuk mengecek apakah sebuah mesin atau komputer ya, komputer itu dapat mengelabui manusia bahwa dia itu sebenarnya berbicara dengan mesin ya. Jadi ya masih sederhana tes dari Alan Turing ini, tapi sampai sekarang juga masih sulit ya menggunakan suatu kecerdasan buatan, terutama dalam hal percakapan di sini. Jadi tesnya ada beberapa orang yang dia berbicara, kemudian nanti ada balasannya. Nah, tapi salah satunya itu diganti dengan mesin ya, atau komputer. Jadi komputernya yang menjawab berdasarkan pertanyaan yang diajukan dari orang yang ditesnya itu. Nah, dari situ apakah orang tersebut bisa mengetahui yang mana merupakan jawaban dari mesinnya atau tidak, seperti itu. Nah, itu yang awal mula yang dinamakan kecerdasan buatan itu ya. Bagaimana suatu atau bisa mengelabui manusia bahwa sebenarnya yang dilakukan atau lawan berbicara kita itu adalah bukan manusia ya, tapi sebenarnya itu adalah mesin, tapi kita menganggapnya bahwa yang lawan berbicaranya itu adalah manusia. Nah, kemudian pengembangan selanjutnya seperti ini ya. Jadi mesinnya itu bisa membuat algoritma sendiri, kemudian terutama untuk bisa melawan manusia ya. Jadi mesinnya itu bisa dalam permainan, misalkan dalam permainan catur, suatu artificial intelligence itu atau mesinnya itu dapat mengalahkan manusia dalam permainan catur ya. Jadi ya dia bisa berpikir sendiri bagaimana bermain catur tersebut. Lalu ya yang lain-lainnya juga sudah banyak pengembangannya sampai ke machine learning yang tadi disebutkan, sampai ke deep learning ini ya. Jadi ya dia dari hidden layer itu dia semakin banyak ya. Jadi jika
jika pergerakan catur atau permainannya seperti ini, nanti bagaimana caranya itu, jalan yang paling terbaiknya itu seperti apa ya. Nah, walaupun dengan pengembangan ini ya masih sulit ya mendapatkan artificial intelligence yang bisa mengkoresponding atau membalas percakapan terhadap manusia ya, karena percakapan terhadap manusia itu kan sangat kompleks ya. Bagaimana menjawabnya, kadang pertanyaannya kan tidak bisa diprediksi juga ya, jadi membutuhkan program-program yang lebih lebih advance ya. Walaupun ya program itu sendiri kan ada banyak keterbatasannya ya, karena program dibuat oleh manusia. Nah, makanya untuk menghasilkan seperti itu ya digunakan machine learning atau deep learning itu, di mana mesinnya atau programnya itu dapat belajar sendiri berdasarkan data-data yang ada ya. Ya contohnya kan di sini kita bisa melihatnya sekarang ada Cortana ya kalau di Windows. Cortana di mana kita bisa mengajukan pertanyaan, kemudian atau Google Assistant ya kalau tidak salah. Mengajukan pertanyaan, kemudian dari data-data yang banyak itu dia bisa merespon dengan benar ya, dengan benar seperti itu. Nah, jadi pada awalnya itu pengembangannya sangat lambat ya, yang diawali dengan Turing test itu karena biaya komputasi, kemudian juga data yang bisa dikumpulkan, kemudian pengolahan datanya juga sulit pada saat itu. Tapi untuk sekarang ini relatif bisa kita lakukan ya, asal data-data yang dibutuhkannya itu tersedia ya, atau bisa kita dapatkan. Nah, kebutuhan untuk datanya tersendiri ya itu juga merupakan permasalahan ya, terutama untuk data-data yang bersifat pribadi. Nah, untuk material science sendiri, data-datanya bisa kita dapatkan dari paper-paper ataupun juga dari database-database dari dari suatu web yang mengumpulkan database-nya itu ya, seperti Material Project itu kan dia juga selain mengumpulkan database itu dia juga mengembangkan machine learning-nya. Jadi jika kita mengupload data kita ke Material Project tersebut, yaitu akan menjadi data untuk yang lainnya juga. Nah, kemudian ini perbedaan dengan traditional programming ya. Jadi sebelumnya juga sudah dibahas atau disinggung sedikit. Jadi misalkan traditional programming yang kita lakukan sebelumnya ya, seperti di first principle atau LAMS atau yang lainnya ya, terutama computational thermodynamic untuk menghitung stacking for energy. Jadi kita membuat dulu programnya jika seperti ini berdasarkan database ya. Jadi program untuk menghitungnya ya bisa dalam bentuk bahasa pemrograman MATLAB atau Python atau yang lainnya. Kemudian database-nya itu dari data termodinamika ya. Data termodinamika yang nanti akan menghasilkan outputnya ya. Jadi kita database-nya itu misalkan temperatur, kemudian komposisi, nanti kita masukkan temperatur dan komposisinya, nanti didapatkan outputnya adalah stacking for energy-nya. Nah, kemudian kalau di machine learning itu justru outputnya ini ya, outputnya ini yang menjadi masukan dari
machine learning-nya ya. Jadi data stacking for energy itu baik dari eksperimental tadi, kemudian termodinamika maupun first principle itu akan menjadi input dari ke machine learning-nya itu. Kemudian ya ini data-data base-nya ini sama juga ya, bisa data termodinamika atau data yang ini ya data komposisi temperaturnya ya, terutama ya pasti ini berhubungan dengan output stacking for energy-nya. Nah, nanti kemudian setelah di sini ada tambahan data, misalkan ini bisa berupa data trainingnya ya. Jadi data di sini nanti akan dibagi dua sebagai data sampel atau data setnya dan juga data trainingnya. Jadi nanti dari sini itu akan ada pilihan program-program yang mungkin tidak hanya satu, tapi ada 3 atau lebih algoritma-algoritmanya. Nah, nanti bisa dites mana yang lebih baik. Kemudian dari data training itu ya bisa dites seperti tadi ya, mana yang terbaiknya itu. Sehingga nanti didapatkan satu program ya, satu algoritma yang berdasarkan data-data yang ada di sini, itu dia yang paling baik. Nah, kemudian setelah menghasilkan programnya itu ya sama seperti sebelumnya, jika kita ingin memprediksi suatu komposisi yang baru ya, komposisi atau temperatur yang lainnya, nanti kita bisa dapatkan juga outputnya tersendiri ya, dari ya seperti traditional programming, tapi di sini bukan hanya output saja yang dihasilkan, tapi kita juga menghasilkan algoritma tersendiri. Dan kemudian ya ini juga tergantung dari inputnya ini ya. Jadi datanya ini harus kita benar-benar ada pemrosesannya terlebih dahulu ya. Bagaimana cara mendapatkan datanya itu sendiri. Ya, jadi ya ini sudah dijelaskan ya. Jadi kita tradisional kita mendevelop atau membuat algoritmanya, kemudian mengimplementasikannya, baru nanti dari situ kita penggunanya ya kita masukkan input, lalu ada programnya, nanti didapatkan misalnya seperti apa ya, input komposisi berapa, temperatur berapa, jadi didapatkan hasilnya. Nah, yang machine learning kita harus mengkoleksi datanya itu bisa dari database atau juga data yang lain ya. Kemudian ini ya harus disatukan ya, kedua datanya berbeda bentuknya ya. Ini bentuk database-nya ya, dalam program apa ya harus dalam satu data tersendiri. Nah, ini juga harus nanti bisa diklasifikasi datanya, kemudian nanti berdasarkan data ini dibuat algoritmanya seperti apa ya. Dari machine learning algoritma yang ada beberapa metode, nanti dihasilkan machine learning modelnya itu. Nah, kemudian ya dinamakan machine learning, nanti ada data yang berperan sebagai data training ya, atau pembelajarannya nanti, sehingga modelnya ini lebih baik hasilnya. Nah, ini mungkin contohnya juga ya, tadi selain yang Cortana tadi, itu juga untuk Netflix system ya, recommendation system, atau juga untuk mungkin sama juga yang ada di YouTube ya. Jadi jika berdasarkan traditional programming ya, rekomendasi dari film atau serial apa yang kita tonton selanjutnya, yaitu berdasarkan apa yang ditulis oleh programmernya ya. Jadi jika dia menonton
sesuatu ini kita membuat dia direkomendasikan A, B, C, D-nya itu terhadap dia ya. Jadi kita yang membuatnya seperti itu. Nah, tapi kan ini akan bermasalah jika mungkin ada pengguna yang baru ya, pengguna baru yang mungkin belum menonton apapun, ya rekomendasinya kan belum ada seperti itu. Dan juga nanti ya akan banyak penggunanya, ya pasti akan berbeda itunya ya. Jadi ya ini dari traditional programming ada keterbatasan menentukannya ya. Nah kemudian makanya itu Netflix itu menggunakan machine learning algoritma berdasarkan inputnya itu dari usernya ya. Jadi user-user yang lain itu sifatnya seperti apa ya, dikolek datanya itu berdasarkan pemilihannya ya, atau kesukaan terhadap filmnya jenis apa, kemudian nanti akan merekombinasikannya yang sama seperti itu. Jadi dikira-kira yang baru daftar itu kira-kira dia kecenderungannya berdasarkan kebanyakan orang yang menonton filmnya itu seperti apa ya. Jadi itu yang direkomendasikannya itu. Nah kemudian ini tahap-tahapnya ya, bagaimana machine learning itu bekerja ya, dari data training tersebut, jadi meng-create model ya. Jadi kan tadi ya, misalkan model dari machine learning-nya sudah dibuat berdasarkan dataset yang ada, ya ada juga yang disebut training datanya, sehingga dia harus belajar ya, machine learning itu belajar terhadap data-data yang baru ini, sehingga nanti mendapatkan model yang lainnya. Baru setelah itu ya itu kan masih berdasarkan prediksi ya, kemudian berdasarkan data yang baru, kemudian dari model yang dibangun itu didapatkan prediksi hasilnya. Nah hasilnya ini ya harus dibandingkan dengan kenyataannya ya. Jadi prediksi di sini input data ini sebenarnya sudah punya data hasilnya ya, tapi kita hanya menginputnya datanya saja, misalkan temperatur, kemudian komposisi dari stacking for energy, itu kan dia sebenarnya sudah ada nilai stacking for energinya, tapi kita inputkan berapa komposisinya, kemudian temperaturnya, nanti didapatkan nilai stacking for energy prediksi dari molekular machine learning ini. Kemudian dari sini ya dibandingkan dengan data yang ini, stacking for energy eksperimennya, jika akurasinya masih kecil ya, nanti masih kecil atau berbeda jauh, yaitu akan menjadi sebagai data training lagi ya. Jadi data ini akan menjadi training lagi, sehingga nanti algoritma itu belajar dari data yang baru, sehingga nanti dihasilkan yang lebih bagus ya, karena kan data ini sudah menjadi training ya, atau koreksi dari model sebelumnya, sehingga nanti didapatkan nilai stacking for energy atau model yang lebih sukses ya, sebutnya di situ. Seperti itu. Jika masih akurasinya tidak diterima ya, dia akan terus berulang-ulang ya, di training lagi, terus kemudian nanti ada data input yang baru juga sama, prediksinya berapa, jika prediksinya tidak bisa diterima ya dia berulang terus. Nah jadi di sini juga ya terus berkembang ya, jadi machine learning ini
akan terus berkembang dengan adanya input data yang baru. Jadi dengan semakin banyaknya database yang ada, ya pasti nanti dia akan semakin lebih baik. Yaitu secara sederhananya, walaupun memang pada kenyataannya pasti banyak faktornya ya, dan juga kemudian tahapan-tahapan yang sebenarnya dilakukan itu lebih kompleks. Kemudian ini tipe datanya ya. Tipe data dari machine learning itu biasanya dibagi menjadi 3 atau 4 ya. Jadi data yang belajar tadi ya, yang harus disupervise, atau data yang bisa melakukan pembelajaran seperti ini ya. Jadi datanya itu harus dibelajar untuk nanti menghasilkan prediktif atau juga forecasting ya, biasanya ini kegunaannya. Nah, kemudian yang unsupervised itu berarti datanya belum mengalami pembelajaran, ya nanti biasanya dilakukan ya clustering terlebih dahulu ya, atau pengolahan datanya terlebih dahulu sebelum nanti dari unsupervised itu menjadi yang supervised. Jadi ini tahapannya ya. Unsupervised nanti dilakukan clustering atau ya clustering dulu, kemudian yang lainnya baru jika dia datanya sudah bisa belajar itu nanti bisa dilakukan regresi ya, seperti biasa, kemudian random forest, klasifikasi, seperti itu. Ini metode-metodenya mungkin yang sering digunakan ya, regresi ataukah random forest, kemudian pengklasifikasian datanya itu seperti apa ya. Kemudian ada juga, ini yang tadi yang unsupervised ya. Yang satunya lagi semi supervised ya, berarti di antara supervised dan juga unsupervised. Kemudian yang satunya lagi ya, dia tidak membutuhkan, kalau yang ini semua membutuhkan data training ataupun clustering yang lainnya yang reinforce, itu dia belajar sendiri ya dari kesalahan dan juga dari data-data yang lama. Ini seperti itu. Ya ini apa ya? Secara kasarnya ya dia langsung dijerumuskan ke dalam ke dalam hutan sehingga dia bisa belajar sendiri ya. Jadi tidak belajar terlebih dahulu atau di training terlebih dahulu, tapi langsung dimasukkan misalkan untuk survival di hutan ya. Jadi langsung saja dia dimasukkan, nanti dia belajar sendiri di situ. Jadi merupakan cara yang paling kasar ya, atau ekstrim, hit and trial, seperti itu. Nah, mungkin ini ada video yang lebih jelas ya mengenai bagaimana tipe dari machine learning tadi ya. Yang mungkin yang dijelaskannya itu klasifikasi, kemudian contohnya yang sederhana ya, seperti ini. Walk you through the 3 types of machine learning: clustering, classification, and regression. First, we'll talk about clustering. Jadi 3 tipe ini yang sering digunakan. Suppose I give you a stack of cards with pictures on them, and I ask you to sort the cards into groups. Different people group these cards in different ways. What's on these cards to cause that to happen? Well, they are pictures of dogs, cats, and birds. Some of you say, aha,
I see 3 different groups here. Clearly, dogs, cats, and birds. Some of you see 4-legged animals versus 2-legged animals, and you put the cards into 2 piles. And those of you who put them into 1 pile might say, they're all animals. Well, who's right? You all are, because the instructions just said to put the cards into groups. This is clustering. Clustering helps you segment a collection of things into groups with distinct attributes. Now let's move on to classification. You have the same cards, with each one labeled with 3 categories, either dog, cat, or bird. You need to determine the features that help distinguish between the different animals. You use these features to train a model, which will determine whether something gets labeled as a dog, a cat, or a bird. Now I give you a new image. What category does it belong to? Well, let's run it through the model to figure it out. This model is good at classifying only dogs, cats, and birds, but it clearly wasn't developed for anything else. It did the best it could with a horse. This is classification, and you'd use it for things like object detection in images, predictive maintenance, and spam detection. The third type of machine learning is regression, where instead of classifying into a finite number of outputs, we're trying to find an answer on a continuum, like the maximum running speed of an animal. To build a model that will predict speed, we do what we did before. Select features that may be relevant. For example, let's try the weight of an animal and how long its legs are. The model uses these features to estimate where the animal lands on that speed continuum. That's regression. Regression models are used in many applications, like forecasting electricity usage or stock prices. So those are the 3 different kinds of machine learning. Machine learning is an incredibly complex topic, and I've just skimmed the surface here. You may have heard of deep learning, which is a type of machine learning where you don't manually select the features. Instead, the features are learned as part of the model training process, but it costs you lots more data. Ya, jadi itu ya, secara singkatnya yang tadi clustering, classification, kemudian regression ya. Jadi clustering itu bagaimana kita membagi outputnya ya. Outputnya itu apakah nanti dari datanya itu sebagai 3 ya tadi ya, sebagai anjing atau kucing dan burung ya. Kemudian nanti outputnya itu apakah diklasifikasikan dari foto, misalkan foto itu sebagai binatang yang berkaki 2 atau berkaki 4, atau satu lagi yaitu yang paling mudah ya langsung menjadi binatang ya. Jadi mungkin ya membedakan antara gambar binatang dan juga gambar yang selain binatang. Itu. Kemudian yang klasifikasi ya dia ya tadi berdasarkan fitur-fiturnya ya, dari berapa jenis untuk ciri khas dari anjing, kemudian kucing dan juga burungnya itu seperti apa ya. Jadi berdasarkan fitur-fiturnya itu nanti diklasifikasikannya menjadi apa ya. Nah kemudian jika gambarnya yang berbeda, misalkan kuda itu, ya nanti hasilnya kan pasti hanya akan menjadi ketiga itu ya, tidak bisa menjadi yang lainnya. Jadi dia kudanya itu lebih condong, fitur-fitur yang adanya itu lebih condong mendekati yang mana ya. Itu misalkan menjadi anjing, nah itu contoh kudanya itu bisa menjadi yang menjadi training datanya itu ya, atau new inputnya itu. Nah kan karena salah ya pasti harus ada output yang lainnya, output yang baru ya. Kemudian ya nanti mesinnya itu bisa belajar sendiri.
Kemudian regresi yaitu untuk memprediksi nilai-nilai yang lain ya, berdasarkan data-data yang ada, misalkan kecepatannya itu dari binatangnya itu seperti apa. Nah, nanti dari gambar itu ya kita bisa memprediksi kecepatannya kira-kira berapa. Hanya dari gambar saja ya. Dan juga berdasarkan regresi ataupun pengolahan data yang lain. Walk you through. Nah, kemudian ini kira-kira yang sering dibahas atau ya contoh yang akan ditunjukkan juga machine learning ya, walaupun machine learning juga di MATLAB juga ada ya, tapi mungkin lebih berat dan juga karena dia tidak open sources juga ya. Nah, ini adalah contoh yang open sources, jadi kita bebas menggunakannya dan juga nanti ada update-nya juga. Jadi kita menggunakannya atau contohnya ya, contohnya akan dibahas itu menggunakan Python ecosystem seperti ini yang ada 4 kategori juga ya. 4 kategori yaitu biasanya Python environment-nya itu seperti apa ya. Jadi di mana kita melakukan perhitungannya ya. Nah, biasanya yang dilakukan atau nanti akan dilihat contohnya yaitu menggunakan Jupyter ini ya. Jadi Jupyter ini merupakan atau Jupyter Notebook itu asalnya dari IPython Notebook ya. Jadi sama seperti Python tapi dia ada I-nya itu artinya interaktif ya. Interaktif. Jadi nanti di IPython Notebook itu kita bisa melihat bahasanya, bahasa pemrogramannya ya. Perintahnya seperti apa, komennya, baru di bawahnya itu bisa langsung keluar outputnya ya. Outputnya seperti apa. Jadi kita bisa meran satu-satu, kemudian di bawah juga ada command line yang lain, kemudian ada outputnya yang lain juga. Jadi bisa kita interaktif, kita bisa mengubah di sini, nanti outputnya juga akan berbeda ya, berubah sendiri. Seperti itu. Kalau biasanya kan kita membuka commander, kemudian meran satu-satu. Jika untuk mengedit dari programnya kita membuka Notepad misalkan. Nah, di sini notebooknya itu sudah ada, kemudian ini juga bisa mengcombine eksekusinya ya. Eksekusi maupun tulisan biasa, maupun nanti ada persamaan matematik, ataupun nanti didapat plot dari grafiknya ya. Outputnya plot grafiknya dia langsung muncul di sini, ataupun bisa juga dalam outputnya dalam media ya. Media file yang animasi bergerak. Nah, seperti itu. Kemudian ya ini biasanya ke banyak ini kita hanya menginstalnya Anaconda ini ya. Jadi dengan menginstal Anaconda misalkan untuk Windows ya kita sudah mendapatkan Spider, Jupyter dan yang lainnya. Kemudian termasuk Python, termasuk ini juga Matplotlib-nya itu untuk visualisasinya ya. Visualisasinya nanti ini untuk membuat kurva-kurvanya ya. Kemudian ini untuk melakukan klasifikasi atau yang lainnya biasa menggunakan Pandas. Kemudian ini untuk data processing atau machine learning-nya ya. Machine learning-nya itu bisa menggunakan Scikit-learn atau yang lainnya. Keras atau yang lain juga ada ya. Nah, lalu juga tidak perlu menginstal ini ya, Anaconda ini tidak perlu diinstal, juga bisa kalian bisa menggunakan Calc itu. Jadi berdasarkan kita membuat web membuka web ya, membuka web kemudian masuk ke coccal.com,
Nah, nanti kita mendapatkan environment Jupyter ini ya. Jupyter ini langsung di webnya ya, tanpa perlu menginstal terlebih dahulu, tapi kita harus sign up dulu ya. Kita harus daftar dulu, nanti mendapatkan data storage-nya ya. Storage-nya, penyimpanannya, kemudian nanti juga saat makan juga memang lebih lama ya, karena dia harus terkoneksi ke servernya itu. Jadi makannya itu menggunakan koneksi dari internet. Nah, ini contohnya di material science sebenarnya masih banyak ya. Contoh-contohnya baik itu deep learning ataupun machine learning ya. Nanti mungkin di tugas presentasi kalian bisa mengambil contoh mengenai machine learning atau contoh-contoh juga yang lainnya ya, metode komputasi yang lainnya. Nah, ini contohnya kalau tadi kan secara umum dari gambar foto ya, bagaimana membedakan foto binatang, kemudian jenis binatang itu nanti menjadi apa namanya ya, nama binatangnya, kemudian nanti bisa memprediksi misalkan dari data-data kecepatannya nanti bisa diprediksi kira-kira kecepatan larinya atau terbangnya seperti apa. Nah, ini untuk mikrostruktur juga sama ya, seperti itu. Ya walaupun tidak akan dijelaskan lebih detail ya. Misalkan dari data SEM image itu kita bisa dari data SEM image ya, berarti kita harus mengumpulkan data-data SEM yang banyak ya, gambar-gambar SEM yang banyak, kemudian termasuk apa saja yang mempengaruhi foto SEM ini ya. Jadi data-data itu termasuk temperatur, perakuannya seperti apa, temperaturnya, kemudian komposisinya, dan lain-lainnya ya. Lalu kemudian dari situ parameter apa yang menjadi apa ya namanya, ya menjadi untuk mendefinisikan ini ya. Misalkan bentuk yang seperti ini ya, kemudian seperti ini dan lainnya. Jadi dari sini bentuk yang seperti ininya seperti apa. Jadi inputnya ini ya. Jadi inputnya adalah gambarnya, kemudian mungkin ya ini gambarnya itu nanti dibagi-bagi ya, bagian-bagian tertentu. Lalu bagian ini bagiannya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagian ini dia akan mendekati bentuk yang mana ya, berdasarkan data-data yang sudah banyak itu nanti diklasifikasikan yang ini bentuknya seperti ini, kemudian nanti outputnya seperti apa ya. Jadi jika ini bentuknya seperti ini, bagian ini berapa persen yang bentuknya seperti ini ya, nanti dia menjadi misalkan perlite atau dia spheroid ataupun yang lainnya. Jadi nanti dia outputnya atau prediksinya itu bisa menghitung fasanya itu berapa ya. Bukan hanya menghitung, tapi dia memprediksi ini fase apa, kemudian berapa kira-kira ya density-nya atau kemungkinan fasanya itu perlite seperti ini. Ini contoh saja, dan juga spheroid. Seperti itu. Jadi dengan hanya data dari gambar saja ya, nanti kan untuk mengetesnya atau tujuannya dengan hanya dari gambar SEM-nya saja nanti bisa diklasifikasikan ini fasanya apa, ini apa, dan juga ini apa. Seperti itu. Dan kemudian dengan pengembangan deep learning yang lain ya nanti bisa juga dilakukan prediksi temperatur annealingnya ya. Dia sudah mengalami temperatur annealing bagaimana ya. Kemungkinannya seperti ini dari 600 sampai segini, mana yang kira-kira paling mungkin terjadi. Nah, jadi dengan semakin banyaknya data-data
send image-nya itu, kemudian ada data baru yang menjadi data training ya, nanti hasil prediksinya ini baik itu annual temperature atau jenis fasanya ya bisa menjadi lebih akurat. Kemudian jika ada yang ingin bertanya silakan saja ya. Kemudian kita akan lanjut ke bagaimana memprediksi stacking for energy berdasarkan machine learning ya. Nanti slide-nya juga akan saya kirimkan di MS Team file. Nah, jadi mungkin ini kira-kira juga untuk presentasi minggu depan ya. Kira-kira apa yang seperti apa ya. Jadi ini juga saya dapatkan dari paper ya mengenai machine learning untuk stacking file dataset untuk allow design. Kemudian nanti dijelaskan latar belakangnya ya, kira-kira mengapa seperti itu ya. Nah, jadi kan di sini untuk austenitic steel ya, untuk alloy desainnya adalah austenitic steel. Nah, kemudian untuk mendesain tadi austenitic steel itu dengan mechanical properties yang lebih baik dan superior ya, terutama bukan hanya kekuatan tapi juga sifat ductility atau keuletannya lebih baik. Itu biasanya pendekatannya adalah dengan apa ya, mekanisme deformasinya ya. Terutama di sini sebagai tambahan dari slip itu ada satu lagi namanya secondary plastic deformation mechanism, yaitu ya apa, deformasi mekanisme secondary atau yang parsial itu ya, seperti misalkan transformation induced plasticity atau biasa disebut martensitic transformation atau TRIP ya, transformation induced plasticity itu yang menghasilkan stacking fall ya, atau perubahannya dari gamma menjadi martensite nah kan, tetapi karena ini martensite kan ada dua juga ya, ada yang body center kubik tapi ini yang menjadi epsilon ya, jadi HCP martensite, sehingga perubahannya dari FCC menjadi HCP. Itu yang dinamakan trip behavior ya. Kemudian yang kedua itu adanya twip ya, jadi menghasilkan twinning ya. Jadi kan twinning itu terjadinya saat sudah terbentuk stacking fall, adanya pergerakan lebih lanjut di layer yang selanjutnya ya, sehingga membentuk twinning. Yaitu transformation twinning induced plasticity ya. Jadi mekanismenya adalah twip ya, ataupun keduanya ya. Jadi ini twip, ini trip, ataupun di tengah-tengahnya ada gabungan keduanya, yaitu trip plus twip. Jadi ada transformasi menjadi epsilon martensite dan juga ada terbentuk struktur twinning. Selain ini nanti ada slip ya, slip itu ya dislocation glide atau yang full dislocation ya, itu jika nilai stacking for energinya tinggi ya. Ini rendah, ini sedang, kemudian ini tinggi. Nah, jadi yang baja yang mengalami secondary mechanism yang ini itu bisa mendapatkan penguatan atau mempunyai sifat high strength hardening rate-nya tinggi ya. Jadi laju untuk penguatan dengan melakukan strain atau melakukan work hardening ya, strain hardening atau strengthening-nya itu tinggi, sehingga saat dia dilakukan
deformasi atau work hardening, baik itu cold ataupun hot working, dia mempunyai sifat ductility yang tinggi dan juga kekuatan yang tinggi. Nah, kemudian yang secondary deformation mechanism ini di dalam austenitic stainless steel itu tergantung dari nilai stacking for energy-nya. Kemudian nilai stacking for energy-nya itu tergantung dari temperatur dan juga komposisinya ya. Nah, jadi di sini output atau clustering tadi ya. Clusteringnya dibedakannya 3 ini ya. Jadi biasanya kita tidak ingin tepat menghitung stacking for energinya ya. Tapi sebenarnya outputnya adalah kita ingin memprediksi deformasi mekanismenya itu seperti apa ya. Apakah dia trip, atau glide, atau kombinasi keduanya ya. Jadi dari situ kita klasifikasi stacking for energinya ya. Ini berdasarkan literatur ya. Literatur di room temperatur, jika di bawah 18 itu mengalami trip ya. Antara 18 sampai 35 itu trip, di atas 35 itu mengalami slip ya. Jadi seperti itu. Jadi batasannya sebenarnya berbeda-beda ya, antara satu penelitian dengan penelitian yang lain juga pasti berbeda-beda ya. Jadi dari data-data base yang dikumpulkan nanti berbeda-beda, tapi kita harus menentukan yang mana ya. Jadi kita clusteringnya atau pembatasannya nanti dibagi menjadi low stacking for energy, kemudian medium stacking for energy, dan juga high stacking for energy ya. Nanti nilai low berapa, medium berapa, high berapa. Ini nanti ininya adalah martensitic transformation, yang ini twinning, yang ini slip ya. Nah, itu contohnya saja, kemudian ini juga tidak akan saya bahas secara detail ya. Tapi ini tadi latar belakangnya, kemudian ini parameter desainnya yaitu tadi ya, stacking for energy. Jadi yang akan dihitung adalah stacking for energy, kemudian metodenya adalah machine learning ini ya. Machine learning, kemudian ya ini ada tahap-tahapnya seperti itu. Jadi tahap pertama adalah mengkoleksi datanya terlebih dahulu ya, dari paper-paper, kemudian ada komposisi, ada temperaturnya, kemudian terutama data eksperimental ya, data eksperimental stacking for energy. Nah, kemudian setelah didapatkan data-datanya itu dikoleksi, harus dibagi yang mana yang menjadi data trennya, yang menjadi trainingnya ya, atau inputnya, atau juga nanti menjadi tes untuk logaritma yang dibutuhkan ya. Nah, kemudian di sini juga ada tambahan ya, ini dia juga menghitung berdasarkan termodinamik ya. Termodinamiknya itu dengan software Thermocalc ya. Di sini ada disebutkan softwarenya adalah Thermocalc. Ini data dari Thermocalc-nya itu TC Thermocalc FE9 ya. Jadi ini untuk baja Fe, kemudian HEA itu untuk high entropy alloy atau untuk kompleks komponennya. Jadi dibandingkan antara ini, kemudian database yang berbeda juga. Kemudian yang lainnya ini untuk data statistiknya di mana ya. Jadi pengaruh MN, kemudian ini stacking for energy-nya, ini NI, kemudian ini stacking for energy-nya. Jadi ini pengolahan dari datanya ya. Dengan Spearman correlation itu menggunakan Python, atau ini environment-nya ada di Python ya. Nah, kemudian setelah itu juga dihitung
uh, akurasinya ya atau errornya itu dengan root mean square error. Jadi stacking for energy eksperimen dari data-data itu kemudian ini yang diprediksi dari algoritma machine learning-nya seperti apa. Kemudian dibagi dengan jumlah data yang ada. Yang MAE juga sama, sebenarnya sama hanya berbeda rumusnya saja ya, intinya sama di situ. Jadi nanti yang dilihat mana yang paling kecil errornya, yaitu yang diambil modelnya ya. Nah ini model algoritma dari machine learning-nya ada 19 ya, contoh dari papernya itu. Kemudian dari sini, kemudian dari error ini yang paling kecil didapat satu algoritma, nanti di tes algoritmanya itu ya, dari database yang menjadi tesnya ini. Ini model evaluation, ya, kemudian nanti di compare ini, maksudnya ini dari machine learning, kemudian ini dari termodinamika, mana yang lebih baik ya hasil prediksinya. Nah kemudian ya ini juga pengaruh temperatur ya. Jadi di sini ini berdasarkan termodinamik menggunakan database FE, menggunakan database high entropy alloy. Kemudian ini juga menggunakan, jadi ini bukan machine learning ya, masih ke thermodynamic modelnya, tapi pengolahannya tadi menggunakan Spearman correlation tadi ya. Nah, di sini disimpulkan bahwa ternyata errornya itu error dari perhitungannya itu dibandingkan dengan eksperimental ya, itu lebih tinggi saat lebih bagus ya, lebih bagus di temperatur yang tinggi seperti ini. Jadi di atas 300 sampai 600 Kelvin ini errornya adalah yang paling rendah ya. Ini. Kemudian yang paling tinggi ya dia jika di temperatur di bawah 300 ya, di bawah temperatur kamar itu errornya paling tinggi. Jadi lebih bagus data termodinamik itu dia untuk memprediksi stacking for energy di temperatur di atas 300 Kelvin ya, seperti itu. Berdasarkan database yang ada. Kemudian yang paling baik database dari Thermocraft-nya itu dibandingkan TCFE dan juga TC high entropy alloy, yaitu high entropy alloy. Nah ini mungkin yang lainnya itu hanya penjelasannya saja ya. Seperti itu intinya, saat presentasi juga ada hasilnya ya, hasilnya kemudian ada sedikit penjelasannya. Kemudian ini juga hasil yang lain ya. Jadi ini juga masih tadi berdasarkan perbandingan dari eksperimental dengan yang termodinamik ya. Jadi mana yang paling kecil p-value-nya, ini kan data statistik ya, hipotesis 0, kemudian mana yang paling rendah berarti dia yang paling bagus ya. Ini adalah pengaruh dari C dan unsur-unsur yang lain ya. Nah ini ya, ini dari data di sananya ya. Jadi yang paling tinggi pengaruhnya adalah nikel ya. Ini pengaruhnya bukan hanya meningkatkan ataupun yang lainnya ya. Jadi yang paling dominan pengaruhnya yaitu nikel di sini. Kemudian yang paling rendah ya ini kobalt dan mangan. Walaupun ya memang ini semuanya adalah komposisi dari austenitic steel ya.
Jadi NI-nya tertentu, tapi ya yang paling menentukan di sini ada konsentrasi nikelnya. Yang ini juga sama ya, tapi di sini sudah menggunakan mesin learning ya, yaitu namanya gradient boost algoritmnya. Kemudian ya saya lanjutkan saja supaya lebih cepat ya. Nah ini kemudian dari algoritma-algoritma yang lainnya, tadi ada 18 atau berapa ya. Nah itu dipilih yang mana yang paling rendah errornya ya, baik itu RMSE atau MAE. Nah di sini. Jadi yang paling bagus adalah gradient boost model seperti itu ya, yang ini. Nah ini tadi yang digunakan gradient boost algoritmanya di sini, kemudian ini adalah dibandingkan dengan eksperimentalnya. Jadi ini yang diprediksi, kemudian di eksperimentalnya ya ini ternyata akurasinya sangat bagus ya. Yang merah itu datasetnya ada yang melenceng, tapi dia errornya sekitar 70% ya akurasinya. Jadi sudah cukup tinggi di situ. Nah kemudian ini perbandingan terhadap nilai-nilai yang lainnya. Jadi ini machine learning yang paling rendah ya, karena memang berdasarkan data-data empirikal di sini ya. Data empirikal ini berarti dari data-data percobaan. Kemudian error untuk thermodynamic modeling ya masih tinggi ya, terutama tergantung database yang digunakan. Dan juga kan untuk stacking for energy dari baja ini kan terutama di room temperature selangnya juga sangat kecil ya. Jadi selangnya kalau kita lihat sebelumnya di sini agak lama ya. Nah selangnya juga kan dari sini ya, mungkin dari 0 sampai sekitar sini ya. Karena di austenitic ya berarti dari sekitar sini. 0 sampai 25, sedangkan kan dari thermodynamic sendiri kan ada keterbatasan terutama nilai interfacial energinya itu tetap ya, yaitu kira-kira 15 milijoule per meter kuadrat. Sedangkan nilai ini kan dibandingkan yang ini cukup besar juga. Jadi nilai ini untuk thermodynamic itu kan dianggap tetap ya. Tapi sebenarnya ini kan tergantung komposisi dan juga temperatur. Tapi saat perhitungan itu biasanya dianggap tetap. Nah sehingga ya ini keunggulannya tadi ya. Selain dia ini juga ada improvement ya. Jadi machine learning itu bisa dia ya, akan selanjutnya bisa berevolusi dengan adanya tambahan data. Nanti akan menghasilkan prediksi yang lebih baik. Sedangkan untuk yang tadi thermodynamic itu ya bisanya di temperatur yang tinggi ya. Untuk low temperature database itu lebih prediksinya sedikit rendah. Dan terutama ini karena dibutuhkan ya prediksi akurat dari interfacial energinya tadi ya. Jadi sigma-nya itu tidak dianggap tetap, tapi harus ini ya. Tapi harus berubah terhadap komposisi. Nah, kemudian ini untuk contoh yang akan dibahas ya. Jadi hampir sama seperti sebelumnya, tapi ada data-database-nya. Jadi awalnya itu sama ya. Jadi harus mengambil data database-nya terlebih dahulu, kemudian bagaimana memvisualisasi database-nya itu,
kemudian melakukan klasifikasi ya. Klasifikasinya adalah sama seperti tadi ya, ini ada medium, ada low, dan juga ada high ya. Nah kemudian ini ada 3 kelas klasifikasi, jadi menggunakan algoritma ANN, Artificial Neural Network, kemudian Random Forest, kemudian support vector machine ya. Nah, tapi ya pada akhirnya memang ini ya, memprediksi deformasi mekanismenya ya. Jika medium itu ada twinning dan juga ada sedikit epsilon Martenset ya. Atau juga medium juga bisa twinning saja. Seperti itu ya. Karena kan tadi klasifikasi antara trip dan plus tweet itu kan ada di tengah-tengahnya ya. Antara medium dan juga low seperti itu. Oke, kalau tidak ada, kita lihat contohnya saja ya. Sebentar. Jadi contohnya adalah tadi ya, environment untuk jadi environment untuk Python-nya itu dengan menggunakan Jupyter ya. Jupyter ini bisa di-download dengan mendownload Anaconda ini ya. Ada versi-versi untuk Windows-nya. Yang Jupyter-nya apa sudah terlihat? Halo? Sudah ya. Jadi ini ya nanti saya lihat contohnya ya. Kalau di sini ya ini apa? Ini database yang dikumpulkannya dalam bentuk Excel ya. Kalau kita lihat di sini, ya ini contohnya saja ya. Ada banyak database. Ya awalnya mungkin biasanya lengkap ya. Dari mulai judul, pengarang, kemudian ada komposisi, sampai temperatur ya. Walaupun temperatur juga di sini semuanya yang diambil hanya temperatur kamar ya. Kemudian ini data stack info, energi, eksperimentalnya. Kemudian ya ini ada berapa banyak ya seperti itu. Nah, tapi kita harus untuk di environment di Python datanya dalam bentuk CSV ya. Jadi dari data tadi harus dikumpulkan menjadi kira-kira seperti ini ya. Jadi yang bagian ini karbon, nitrogen, fosfor dan lainnya. Kemudian ya ini DOI-nya, walaupun nanti sebenarnya tidak perlu ya. Tapi ya ini untuk mungkin nanti agar mudah ya sebagai referensinya. Kemudian tipenya, eksperimentalnya apa dengan TEM, kemudian ini metode TEM-nya, ini temperaturnya semuanya sama sebenarnya. Nah, ini yang paling susah ya memang mengkolek datanya ya. Database-nya ini harus dikoleksi terlebih dahulu ya. Kemudian ini adalah IPython-nya ya, atau bisa juga ya di sini ya. Saya sudah ada di Kokak ini, kalian bisa langsung tinggal kopikan saja data ininya dan juga perintah ininya ya. Nanti kalian bisa klik. Nah, nanti secara online bisa apa? Bisa kalian lihat ya datanya itu seperti apa. Sebentar, salah. Nah, jadi seperti ini ya. Ini
saat seperti ini, ya sebenarnya ada error-nya karena mungkin di sini tidak ada uh, software-nya ya. Jadi yang IPython sudah ada, kemudian CSV-nya itu sudah ada, Pandas-nya itu ada, Matplotlib-nya, tapi yang skitlearn-nya untuk machine learning-nya tidak ada ya. Itu kekurangannya dari situ. Tapi jika untuk yang di sini, jadi ini contoh IPython-nya ya. Jadi di sini kalian bisa edit itu seperti apa ya, ini untuk kode, kemudian ini untuk tulisan ya, keterangan dan juga yang lainnya. Jadi ini bisa diedit contohnya, kemudian di sini juga sama. Ini untuk tadi ya sama. Jadi apa? Package-nya yang sudah tersedia sesuai dengan komputer yang digunakan ya. Jadi IPython versi berapa, Pandas versi berapa. Jadi jika ini semuanya sudah ada, berarti yang ke bawahnya itu nanti bisa dilakukan. Nah ini juga yang lainnya ya. Jadi yang pertama adalah datasetnya tadi dari CSF-nya itu diubah seperti apa ya. Ini contohnya. Ini sebenarnya untuk mengetes saja outputnya ya. Jadi bukan semuanya tapi sebagian apakah sudah betul urutannya. Kemudian nanti dari pre-processing ini karena tidak semua data dibutuhkan ya, itu bisa kita buang ya. Di sini disebutnya adalah di bawahnya ya. Nah, jadi kita buang beberapa pengaruh dari unsur-unsur tertentu ya, misalkan niobium, hafnium, kobal ini karena relatif sedikit pengaruhnya di austenitic steel. Ini contohnya untuk mengurangi inputnya ya atau prediktornya. Kemudian yang lainnya juga sama, konsentrasi fosfor dan sulfur kan itu sebagai pengotor juga. Nah ini perintahnya, kemudian ini database yang menggunakan karbon itu berapa ya. Ini contohnya ya, harus belajar lebih jauh lagi dari pemrogramannya, tapi ini yang paling mudah yang menggunakan Python ini. Kemudian ini yang dibuang ya, niobium, kobalt, dan Cu, berarti ini tidak akan digunakan, ini jumlah datanya yang ada ya di situ. Nah, kemudian yang lainnya hanya ini kan masih dalam bentuk tabel ya. Dalam bentuk tabel, tapi seperti di MATLAB itu harusnya dalam bentuk matriks atau array ini ya. Jadi data-data ini, baik itu komposisi, itu nanti bentuknya seperti matriks seperti ini. Jadi ini untuk menkonversinya terlebih dahulu. Kemudian ini klasifikasinya tadi ya. Klasifikasi atau clusteringnya itu ada 3 ya, low, medium, dan high itu lebih dari 45, ini antara 20 sampai 45, yang low itu lebih kecil dari 20. Kemudian ya ini satu ini, nanti satu itu artinya high stacking fall, yang 2 itu artinya medium, yang 3 itu low ya. Kemudian ini data visualisasi untuk melihat pengaruh-pengaruhnya saja ya. Jadi ini masih belum ke machine learning-nya, tapi ke visualisasinya menggunakan matematik plot ya. Jadi ini nikelnya dari 0 sampai 35, ini chromiumnya, kemudian ini stacking fall-nya seperti itu. Sebenarnya ke bawahnya juga sama ya, hanya ini untuk unsur-unsur yang lainnya. Kemudian ini juga sama pengaruhnya, ini juga sama ya, tapi lebih detail atau lebih banyak ya, karena datanya banyak. Kemudian kita juga bisa memvariasikannya juga lebih banyak ya secara otomatis seperti ini. Nanti jika
ada data tambahan juga tinggal menambahkan data tambahan di CSF ini ya. Nah, di sini ada berapa, kemudian nanti kita jalankan lagi algoritmanya, dia men-training lagi, dan selanjutnya ya. Kemudian ya ini juga masih ke pengolahan data ya. Untuk pembagiannya sendiri ada di sini, ini masih yang itu ya. Nah, ini yang 3 machine learning-nya itu ya di sini ya, mulai ke S-current, itu berarti sudah menggunakan machine learning-nya. Kemudian ada 3 metode tadi ya. 3 metode yaitu support SVM ya, support vector machine. Kemudian ini error-nya ya. Error-nya adalah ini. Presisinya berapa persen ya. Ini ada 84, ini 92 yang lainnya. Sebenarnya semuanya presisinya tinggi ya. Kemudian random forest seperti itu, kemudian satu lagi yang ANN ya, sebenarnya ada satu lagi ANN. Kemudian setelah itu ada data tambahan, kemudian nanti mentes komposisinya seperti apa ya. Jadi ini kalian bisa ubah-ubah seperti apa, NI-nya berubah, nanti akan menjadi seperti apa nanti. Nilai 2 ini artinya kan medium ya, medium seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau sudah ada tambahan ya kalian harus merestart dulu satu-satu. Nah, jadi kosong ya. Kemudian dari sini kita tes di sini kan, berarti ininya sudah ada, versinya ada ya. Kemudian yang lain-lainnya juga sama. Data visualisasinya ya. Tapi ya harus berurutan ya, berurutan dari atas ke bawah. Ya kalian bisa makan secara total ya. Ini contohnya saja ya. Mungkin saya cukupkan saja ya. Ada pertanyaan mungkin silahkan. Saya stop recording dulu.